Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk menyempurnakan kantong hati kami, supaya semakin suci dan murni. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa, amin. Para saudara, orang Farisi mengecam Yesus karena para murid-muridnya tidak berpuasa dan tidak berdoa seperti halnya orang-orang Yahudi dan para murid Yohanes. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua hal untuk menjawab tuduhan itu. Pertama, Yesus mengatakan bahwa pakaian kita ini kalau sudah tua dan robek, lalu digantikan dengan kain baru untuk dijahitkan, maka kain lama itu akan cepat rusak, ya, karena harus dijahit kembali. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang anggur. Anggur itu dulu tidak ada plastik, tidak ada untuk menyimpannya, tidak ada plastik dan tidak ada botol gitu kan. Nah, maka dipakai kulit dari binatang, ya. Nah, karena terus-terusan dipakai dan terus-terusan akhirnya menjadi lapuk, ya, menjadi berkurang kekuatannya sehingga cepat bocor. Nah, Yesus mau mengatakan apa? Bahwa anggur baru harus ditempatkan kepada kantong yang baru. Kalau kantong lama, maka lama-kelamaan akan rusak, akan bocor. Nah, ini suatu simbol dari hidup kita sendiri. Kalau kita mau menerima pandangan baru, sifat baru, pikiran baru, situasi yang baru, maka kita harus mengubah cara pandang kita. Kita harus mengubah mindset kita. Dan ini akan sangat kita sadari ketika kita mau belajar pada sesuatu yang baru, ya. Misalnya contoh, ya. Salah satu contoh yang saya alami sendiri, ya. Saya punya penyakit diabetes. Lama sekali saya bisa mengatasinya karena ada 3 faktor yang seringkali terjadi adalah pola makan, pola olahraga, dan pola obat. Tetapi ketika karena terutama pola olahraga ini, ya, ketika tidak berubah pikiranmu, kita tidak akan mempraktekkan misalnya jalan sampai 5.000 langkah, 3.000 sampai 5.000 langkah terus setiap hari harus gerak badan kita. Karena ada cenderungan ketika diabetes sulit bergerak. Nah, tetapi ketika pikiran kita itu tidak berubah, mindsetnya tidak berubah, tetap aja akan terus sakit terus. Nah, mindset inilah yang menurut saya yang cukup menentukan di dalam pertobatan dan pembaharuan hidup. Contoh lain misalnya, saya punya 12 anak postulan yang baru, ya. Maka ketika kita mengajukan cara hidup yang disiplin, ya, mandi, kemudian belajar, kemudian makan, doa, dan seterusnya, itu sesuatu pola yang baru. Dan itu tidak mudah bagi mereka, bagi anak-anak muda untuk menyesuaikan dengan tidak ada pola mereka belajar, makan, kemudian tidur, kemudian berdoa, tidak ada pola itu. Tapi ketika mindsetnya tidak diubah, itu betapa susahnya mereka menyesuaikan diri. Dan itu harus diulang-ulang terus. Jadi saudaraku terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Ketika pola pikir kita tidak kita ubah dengan sesuatu yang baru, maka akan berulang terus. Karena itu sudah melekat di dalam diri kita sejak dahulu. Nah, hal yang sama dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak mengubah cara pikir, cara pandang kita, maka yang lama akan terus kita jalankan. Ya, jadi ketika kita misalnya saya sudah katakan kepada para apostol dan kepada kita semua, ketika mindset kita tidak ubah, maka itu juga akan sulit berubah. Ya. Dan ketika kita mau mengubah mindset pun itu harus terjadi suatu proses yang berulang-ulang, berkali-kali bahkan, ya. Seperti saya katakan, ketika seorang frater, ya, sulit bangun pagi, kalau tidak diubah akan sulit juga bagi dia sebagai pastor untuk bangun pagi. Jadi membutuhkan suatu proses pertobatan, proses pembaruan batin, proses pembaruan pikiran untuk bisa berubah.
Demikian juga dengan kita mencintai kitab suci di bulan September ini. Mengapa kita seringkali gagal? Karena kita tidak mengubah mindset kita bahwa itu sabda Allah, bukan sekedar buku, bukan sekedar moral, tetapi lebih kepada suatu relasi personal dengan Yesus. Jadi kitab suci itu sarana kita untuk berdialog dengan Yesus. Jadi karena itulah maka kitab suci tidak cukup hanya pada masa ada bulan September aja, tetapi suatu relasi personal dengan Yesus. Maka kita harus mencoba untuk berelasi dengan Yesus, untuk berbicara dengan Yesus dari hati ke hati, dengan kelembutan, dengan kesadaran, dengan situasi batin kita bahwa saya berdialog dengan Yesus. Saya merasa Tuhan mencintai aku dan aku mencintai Yesus, dan aku ingin tahu siapa Yesus itu sebenarnya dan bagaimana Yesus bekerja dalam diriku. Jadi sekali lagi saudaraku, kita butuh kantong yang baru. Artinya apa? Kita butuh suatu mentalitas, ya, suatu mentalitas, suatu cara pikir, cara pandang yang baru dalam menerima sesuatu. Nah, sekarang misalnya saya mau katakan kitab suci. Coba kita mau bergaul dengan Tuhan, dengan Yesus lewat kitab suci. Karena kitab suci itu adalah Allah yang berbicara dalam sejarah, dalam waktu. Ya. Maka kita mencoba memahami roh yang mengilhami para pengarang kitab suci itu dengan roh kita. Apa maksud roh Allah itu dengan cerita ini, dengan kisah ini? Seperti yang sekarang ini kita baca, kita dengarkan tentang kantong baru dan kain yang baru. Atau juga sekarang tentang paus kita yang sedang datang ini. Saya ada banyak aspek yang bisa kita lihat dalam diri paus, tapi saya melihat dari aspek bagaimana beliau jatuh bangun, ya, mengubah mindsetnya untuk menjadi pribadi yang dekat dengan orang lain, menjadi pribadi yang tidak mudah mengadili dan menghakimi, yes, judging mentality. Tetapi bahwa setiap orang mempunyai niat baik yang baik, dan kita mempunyai pandangan-pandangan negatif, prasangka-prasangka itu harus kita gugurkan. Dan itulah yang kita sebut dengan puritas cordis, kemurnian hati. Beliau sangat murni hati, mereka sangat rendah hati, karena siapalah aku ini sehingga aku dapat mengadili Tuhan, mengadili orang lain. Seperti kata Paulus sendiri. Maka mari kita belajar dan belajar dan belajar untuk melepaskan prasangka-prasangka kita, untuk memiliki kemurnian hati, untuk memiliki sikap batin yang tidak mengadili dan menghakimi. Dan itulah saudaraku yang kita sebut dengan puritas cordis. Kita semua dipanggil untuk memiliki kemurnian hati. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Tuhan yang memiliki menghakimi seseorang. Kita tidak berhak mengadili. Maka kita belajar untuk murni hatinya. Puritas cordis, purity of heart. Semoga Anda dan saya dan kita semua memurnikan pikiran hati kita, ya, untuk segala sesuatu, supaya kita berpikiran positif kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.